Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin ya, host akan mute semuanya, kecuali host, moderator, dan narasumber ya, Bapak Ibu. Takutnya suaranya nanti terlalu crowded ini. Jadi saya akan izin untuk mute semuanya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Kapusdiklat Bela Negara, Bapak Brigjen TNI Kartiko Wardhani, MTR Han. Yang saya hormati Ketua Umum Maskomnas atau Masyarakat Kompetensi Nasional, Bapak Lulu Sumiarso, dan Ketua Lembaga Kajian Nawacita yaitu Bapak Samsul Hadi. Dan para pembicara, ada 4 pembicara pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Profesor Renal Kasali PhD dari Rumah Perubahan, kemudian Bapak Profesor Dr. Med. Dr. AB Susanto dari The Jakarta Consulting Group. Yang ketiga adalah Bapak Profesor Johirmansyah Johan dari Institut Otonomi Daerah atau IODA. Dan yang terakhir untuk pembicaranya adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo, beliau dari Lembaga Kajian Nawacita. Dan moderator kita yaitu Bapak Niko Watimina PhD dari Lembaga Kajian Nawacita. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah yang dilimpahkannya, kita semua dapat berkumpul online pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2020. Acara yang diadakan oleh Lembaga Kajian Nawacita. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rezeki kemudahan agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Bapak Ibu, perkenalkan saya Toto Sudiantoro dari Lembaga Kajian Nawacita sebagai pembawa acara atau host untuk acara Dialog Nasional Nawacita pada hari ini dengan judul Mencetak SDM Unggul Menuju Indonesia Maju. Saya bacakan dulu sekilas rundown untuk acara hari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian keynote speaker. Yang pertama Kapusdiklat Bela Negara, yaitu Bapak Brigjen TNI Kartiko Wardhani MTR Han. Yang kedua adalah Ketua Umum Maskomnas, Bapak Lulu Sumiarso. Dan acara Dialog Nasional Nawacita mencetak, maaf karena ada yang masuk join tapi kebuka ini mute settingnya. Acara Dialog Nasional Nawacita mencetak SDM unggul menuju Indonesia maju dengan 4 narasumber dari Bapak Prof. Renat Kasali, kemudian Bapak Profesor Dr. Med. Dr. AB Susanto, kemudian Bapak Profesor Johirmansyah Johan, dan Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo. Dengan moderator Bapak Niko Watimina PhD dari Lembaga Kajian Nawacita. Dan setelahnya kita akan adakan sesi tanya jawab dan kita tutup acara hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita simak keynote speaker dari Kapusdiklat Bela Negara Bapak Brigjen TNI Kartiko Wardhani MTR Han. Kepada Bapak Brigjen Kartiko, kami silakan Pak. Yang saya hormati
Ketua Lembaga Kajian Nawacita, para narasumber Dialog Nasional Nawacita, dan kami speaker, serta Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, bela negara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti dialog nasional yang bertemakan menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia maju. Peserta dialog nasional yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Agustus 2017, disebutkan bahwa dalam rangka menyiapkan bangkitnya generasi emas Indonesia tahun 2045, diperlukan pembangunan pendidikan dalam perspektif masa depan, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam menyongsong generasi emas 2045, bonus demografi harus disikapi dengan baik. Pembangunan manusia Indonesia harus ditopang dengan kebijakan pengendalian populasi penduduk yang memadai, yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara pertumbuhan dan penyebaran penduduk. Dalam mengelola bonus demografi, faktor pendidikan sangat menentukan. Pendidikan memang bukanlah persoalan yang mudah. Bila ditanam sekarang, maka baru dapat dirasakan hasilnya pada 10 hingga 20 tahun mendatang. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus bersinergi untuk mewujudkan generasi emas 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka. Persoalan-persoalan dapat dipecahkan bersama-sama dengan berkolaborasi. Karenanya, pendidikan yang bermutu harus terus diupayakan oleh semua pihak. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Republik Indonesia juga mengupayakan pentingnya pembangunan watak ataupun karakter building, karena kita ingin membangun manusia yang berakhlak, berbudi pekerti, dan berperilaku baik. Pada hakikatnya, sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sesuai pengertian SDM tersebut, seseorang untuk menjadi penggerak manusia lain, maka harus memiliki kecerdasan dan karakter yang melebihi dari yang akan digerakkan. Maka seseorang itu harus cerdas dan terampil lebih dahulu. Untuk mencapai hal itu, bagi bangsa Indonesia yang terpenting adalah memperbaiki sistem pendidikan sehingga benar-benar mencapai sasaran seperti diharapkan. Perlu juga dipahami, setinggi apapun kecerdasan seseorang, bila tidak memiliki karakter yang baik, maka dia akan sulit menjadi penggerak manusia lain. Karena untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara maju 2045, memang diperlukan SDM yang unggul. Namun hingga hari ini masih banyak yang mengartikan bahwa menyiapkan SDM unggul berarti menyiapkan pekerja terampil di masa depan. Penafsiran tersebut kurang tepat
karena tidak hanya meliputi keterampilan bekerja, namun lebih dari itu. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif, tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam membangun kualitas SDM, antara lain, pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek serta merata di seluruh pelosok tanah air. Kedua adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa ataupun character building. Ketiga adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Dan yang terakhir adalah pembinaan dalam pengembangan masyarakat, terutama generasi muda, sebagai penopang utama dalam roda pembangunan. Pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan dalam persaingan global. Adapun cara investasi sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan kualitas pikir dan keahlian seseorang melalui lembaga pendidikan atau instansi lainnya yang bertujuan sama, bahwa investasi SDM yang paling utama adalah pendidikan. Membangun SDM berarti membangun karakter kemanusiaan. Pemimpin negeri ini di masa mendatang harus memiliki karakter yang unggul, karakter Indonesia, karakter Pancasila, sehingga diharapkan 15 tahun, 20 tahun ke depan, Indonesia benar-benar memiliki pemimpin dan tokoh yang berkarakter hebat. Dan bangsa ini pun menjadi bangsa yang berkarakter hebat pula. SDM unggul adalah SDM yang berkarakter Indonesia. Oleh karenanya, dunia pendidikan jangan dipahami sebagai industri pencetak manusia terampil dan seolah-olah menyampingkan sikap spiritual yang berkarakter kebangsaan. Karena jika pendidikan hanya dibangun untuk orientasi kerja, maka pendidikan tidak perlu diatur menggunakan kurikulum yang begitu rumit. Peserta dialog nasional yang saya hormati, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, dijelaskan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan pendidikan dan atau pelatihan pada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, serta ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Hal ini juga dikupas dalam buku oleh Bapak Pembicara kedua nantinya, Bapak Profesor Dr. A.B. Susanto, dalam bukunya Manajemen Bela Negara, Pendekatan
modern menjadi bangsa yang besar. Beserta dialog nasional yang saya hormati dan saya banggakan, kode etik juga perlu dikembangkan dan diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional, di mana nilai-nilai dasar bela negara menjadi kode kehormatan atau code of honor bagi setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban konstitusionalnya. Sedangkan Pancasila sebagai sumber nilai utama menjadi kode etik, code of conduct, di mana etika sebagai warga negara diwarnai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, perlu disadari bersama bahwa membangun sumber daya manusia sangat terkait dengan berbagai potensi yang ada, baik secara jasmania maupun rohania, dan tidak sekedar dijejali pengetahuan, tapi juga membangun karakter kemanusiaan yang berbasis keberadaban. Sehingga menyiapkan sumber daya manusia unggul bukan menyiapkan pekerja unggul, namun sebenarnya menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, serta ketahanan nasional yang tangguh untuk menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terpeliharanya pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Kita tidak bisa membangun negara ini apabila negara ini terjadi konflik dan terpecah belah. Oleh karenanya, jaminan stabilitas politik dan keamanan harus tetap terjaga apapun taruhannya. Peserta dialog nasional yang saya hormati dan banggakan, demikianlah keynote speak saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai. Bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Santi 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 Om.